Melepas masa idah pasca meninggalnya suami tercinta Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Pipik Dian Irawati melakukan berbagai aktivitas. Di antaranya menjenguk Aki J, putra musisi Ahmad Dhani yang masih dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan mobil pada Minggu dini hari lalu. Pipik datang dengan harapan dan doa agar Aki J bisa melewati masa sulitnya. Umi, boleh dong diceritain tadi? Ya, alhamdulillah. Memang dari kemarin saya kepengen jenguk, cuman kan karena waktunya nggak bisa, jadi. Maya dan Dhani memang tak lagi terikat hubungan suami istri. Tapi ketika sang anak terkapar tak berdaya, maka sudah sepatutnya mereka kembali duduk bersama demi kesembuhan putra tercinta. Untuk mewujudkan itu semua, Dhani dan Maya rupanya melakoni peran masing-masing. Jika Maya setia mendampingi Aki J, maka Dhani lebih memilih untuk menuntaskan segala persoalan yang juga muncul akibat kecelakaan tersebut. Ya, makanya saya sama Maya bagi-bagi tugas. Maya jagain Dul, saya yang ngurusin korban dan yang di luar rumah sakit lah, pokoknya semua saya ngurusin. Maya jaga Dul. Saya rasa sih cukup tegar juga lah sama seperti saya. Cuman kan Maya kan perempuan, jadi mungkin lebih down. Mbak Maya sama Mas Dhani pasti namanya orang tua lemes ya, ngeliat anaknya dalam keadaan dan kondisi seperti itu pasti lemes. Cuma ya karena banyak yang datang, banyak yang support, banyak yang mendoakan, mereka juga pasti lebih tenang, lebih senang gitu. Kayak Mas Dhani juga udah mulai bisa senyum, nggak seperti kemarin pertama kali aku datang sama Mas Anang kan tegang banget. Kalau Mbak Maya ya mungkin masih, aku bilang jangan nonton TV, jangan dengar apa-apa, udah istirahat aja dan jagain itu aja. Udah jalan doain. Dan tragedi yang telah menelan 6 korban jiwa itu ternyata tak membuat sejumlah keluarga korban terbakar amarah. Sebut saja Kosasi, ayah almarhum Agus Komara, yang dengan kerendahan hatinya datang membesuk Aki J. Sehari berselang, istri almarhum Nurmansyah juga datang membesuk Aki J pada hari Rabu kemarin. Dan di sini pula terlihat begitu nyata betapa sejumlah keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat mereka cintai memiliki ketabahan hati. Ya sedih ya. Ngelihat keadaannya sekarang, tapi ya mudah-mudahan kita doain semoga cepat sembuh, penyakitnya cepat diangkat. Terus sekarang juga katanya mau operasi, ya mudah-mudahan dilancarkan operasi. Tadi sih kita temuin udah sadar ya. Enggak, soalnya kita nggak boleh ini tuh, cuma nengokin. Ada Maya, Mbak Maya ya. Dia meminta maaf lah sama keluarga korban, udah itu aja. Terus minta doanya buat Dul juga. Itikat baik dari sejumlah keluarga korban tidak serta-merta menghilangkan proses hukum. Dhani pun akhirnya memenuhi panggilan Ditlantas Polda Metro Jaya. Masih dengan kemeja batik berwarna hitam, Dhani tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 9:30 tadi malam. Lalu pertanyaan apa saja yang dilontarkan penyidik kepada Ahmad Dhani? Termasuk dalam materi pertanyaan, materi pemeriksaan, termasuk juga mungkin masalah kondisi kejiwaan dan sebagainya, yang intinya semuanya mengarah kepada kita ingin cari tahu mengapa kemudian tersangka ini bisa sampai kemudian terjadi kecelakaan tersebut, misalnya pada malam hari dan sebagainya. Ini yang akan kita tanyakan kepada Saudara Madosi selaku orang tua dari tersangka. Ya, tadi diperiksa tentang keberadaan saya hari Sabtu. Terus oh ya, kepemilikan kendaraan memang benar milik saya ya. Karena tertera STNK juga Ahmad Dhani. Lalu apakah saya mengetahui Dul bisa mengendarai mobil ya. Terus apakah saya mengizinkan dan lain-lain. Sejumlah pertanyaan tersebut tentu masih menjadi awal untuk menentukan proses hukum seperti apa yang akan diterima Ahmad Dhani dan Aki J untuk kedepannya. Dalam pemanggilan tadi malam itu, Ahmad Dhani sendiri hadir sebagai saksi. Lantas, kapan kiranya musisi ternama itu akan menjalani proses penyidikan selanjutnya? Kita juga tidak bisa memaksakan pemeriksaan apabila kondisi
psikis maupun fisik daripada saksi itu tidak memadai untuk dalam pemeriksaan. Jadi kalau memang kira-kira saksi sudah lelah dan sudah malam hari dan masih ada materi-materi yang ingin kita tanyakan kepada yang bersangkutan, bisa saja kemudian nanti polisi melaksanakan berita acara pemeriksaan lanjutan. Selaku ayah dari Aki J, Dani sendiri ternyata juga bingung mengapa putra bungsunya itu bisa mengemudikan mobil sendiri. Ia mengaku bahwa selama ini dirinya telah mempersiapkan 3 orang sopir untuk ketiga putranya. Karena saya punya 3 mobil. A adalah mobilnya BMW, L mobilnya Jaguar, dan Dul mobilnya bekas punya A. Dan semuanya memiliki supir pribadi masing-masing. Jadi supirnya Dul namanya Kirman, supirnya Al namanya Puji, supirnya L namanya Randi. Hah? Nah itu yang kita perlu selidiki bersama-sama, ya kan? Ketika Aki J masih di bawah umur, seperti apa proses hukum yang akan dilaluinya? Akankah Ahmad Dhani selaku orang tua Aki J juga akan terseret dalam permasalahan tersebut? Ataukah Ahmad Dhani sendiri juga akan ditetapkan sebagai tersangka? Kalau di dalam Undang-Undang Lalu Lintas, ya, maka bagi kami penyidik tentu agak sulit juga untuk menjerat Ahmad Dhani sebagai pihak yang bersalah juga ikut terlibat bersalah dalam kejadian ini. Kecuali mungkin dalam delik yang lain, undang-undang yang lain mungkin nanti bisa kita pelajari. Tetapi pertanggungjawaban pengalihan pidana di dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu tidak ada yang mengatakan kepada orang tua. Mudah-mudahan nggak di penjara, mudah-mudahan. Doakan saja. Melepas masa idah pasca meninggalnya suami tercinta Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Pipik Dian Irawati melakukan berbagai aktivitas. Di antaranya menjenguk Aki J, putra musisi Ahmad Dhani yang masih dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan mobil pada Minggu dini hari lalu. Pipik datang dengan harapan dan doa agar Aki J bisa melewati masa sulitnya. Ya, alhamdulillah. Memang dari kemarin saya kepengen jenguk, cuman kan karena waktunya nggak bisa. Jadi hari ini pas memang saya nggak ada acara, saya bilang sama teman saya, terus sama Buya juga tadi, kita tengokin yuk, kita doain. Dan kebetulan kan tadi ada, saya suruh bawa air zam-zam kan, supaya bisa diminum Dul ya, karena kan air zam-zam itu kan obat, segala obat, walaupun hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Saya ngucapin salam dan Dul juga jawab waalaikumsalam, tapi terus tidur lagi. Ya masih lemah lah, tiduran aja sih anak, masih banyak merem. Pipik datang ke rumah sakit sebelum Aki J menjalani operasi yang kelima. Sebagai orang tua, Pipik bisa merasakan bagaimana getirnya hati Dhani dan Maya dengan peristiwa yang dialami putra tercinta itu. Layaknya seorang sahabat, Pipik mencoba menguatkan hati Maya dan Dhani agar tabah menerima cobaan ini. Seorang ibu ya pasti akan mengkhawatirkan apapun itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu 5 menit ke depan, kan bukan kita yang meminta seperti ini. Semua ini kan sudah menjadi takdir, dan kita nggak pernah tahu kalau 5 menit ke depan apa yang terjadi pada diri kita. Itulah skenarionya Allah semua. Dan saya yakin Mas Dhani, Mbak Maya itu orang tua yang hebat gitu, yang sudah pasti mendidik anaknya dengan, cuman ya kadang kan namanya anak-anak ya. Kalau tadi di ruangan itu sama Mas Dhani aja, karena Mbak Maya lagi istirahat. Ya ngobrol aja bagaimana kejadian itu gitu kan, namanya kekhawatirannya Mas Dhani, kesedihan. Udah pastilah saya juga merasakan kok gitu, merasakan bagaimana saat itu almarhum juga kecelakaan. Jadi itu saya merasakan banget gitu. Tapi mereka orang-orang yang kuat. Karena kan Allah itu memberikan ujian ya di luar batas kemampuan hambanya, dan Allah sudah memberikan takaran masing-masing. Lewat bahasa kalbu seorang ibu, Pipik meyakini bahwa Aki J, Maya, dan Dhani bisa melewati semua ini. Apalagi setelah melihat kondisi Aki J secara langsung, Pipik merasakan betapa bocah itu kuat mental dan sanggup menahan sakit. Sebuah kondisi yang tidak semua anak sebaya Aki J bisa melewatinya. Diberikan kesembuhan ya, karena kan semuanya ini sudah pasti Allah sangat-sangat sayang. Ya, Allah sangat-sangat sayang dengan Dul dan dengan Mbak Maya. Ini menjadikan sebuah ujian yang
Ya hanya untuk mengangkat derajat, lebih kepada menguji kesabaran. Karena kan ciri-ciri orang beriman dia akan diuji gitu, dan saya yakin dulu orangnya kuat, dan insya Allah Allah segera beri kesembuhan, beri kekuatan. Minta aja sama Allah, Allah yang memberi kekuatan itu, Allah yang sang pemilik kekuatan, jadi minta sama Allah. Dan pasti Allah akan menguatkan. Saya yakin banget karena dulu kan orangnya kuat gitu, walau tadi dengan tidur, tapi saya ya walaupun pasti sakit gitu, tapi saya yakin banget dia bisa menahan itu semua. Selain cerita menjenguk Aki J tadi, ada cerita lain di masa Ida Pipik, yakni tentang kenangan sang wanita pada mendiang suaminya, yang tergurat dalam sepotong kisah tentang makanan kegemaran Jeffrey Al-Bukhari. Dari beliau masih remaja ya, masih gondrong, beliau suka makan di situ. Pas kita udah nikah pun juga kan di situ juga. Terus kadang suka dibungkus makan di rumah. Memang beliau suka banget. Terus kalau memang pas mau ke rumah Umi, nggak mau nyampe, beliau selalu telepon tetangga sana, tolong ya beliin bakmi kumis, dibungkus aja gitu. Kalau emang beliau nggak mau makan di situ, dibungkus bisa makan di rumah gitu. Ingatan pada mendiang suami makin menjadi-jadi manakala Pipik duduk di ruang tamu atau di musola rumah. Boleh dibilang, di segala sudut kediaman mereka di kawasan Rempoa tersimpan kenangan tentang Jeffrey Al-Bukhari. Maka inilah segala sudut penuh kenangan itu. Ya, tempat di sini lah, duduk di sini. Ini kan kursi ini kan memang beliau tuh suka gitu ya, karena kan memang dibikin kursinya ini rendah rata. Filosofinya itu supaya kita semua sama yang duduk di sini, tidak ada yang membedakan mana asisten mana enggak, itu yang penting sama semuanya duduknya di bawah, dan ini yang beliau suka gitu, kursi ini gitu kan. Jadi ya biasa kita ngumpul di sini nonton TV sambil makan gitu, kadang di meja makan, tapi pas lagi beliau pengen sambil nonton TV biasa suka makannya di sini gitu. Ya pasti inget lah Mbak, gimana nggak inget, di depan ada foto beliau, di sini ada foto, ya pasti inget lah, di setiap sudut kan, karena ini rumah kita yang terus setiap sudut yang banyak sekali lah memori di sini gitu. Paling di musola itu memang tempat kita kadang juga ngariung di situ, makan di situ, terus juga kadang sholat ngobrol di situ, emang jadi ngaji anak-anak di situ gitu. Ya di atas, di balkon, di kamar. Sampai malam pada nggak bisa tidur, ya udah kita duduk di balkon situ kan enak, sejuk gitu ya. Masih banyak pepohonan kan depannya gitu. Jadi di balkon itulah kita duduk di situ ngobrol gitu. Masih soal rumah, Pipik di Pasca Ida juga mengubah warna dinding kediaman mereka dengan warna hitam dan putih. Pipik dan mendiang suaminya kebetulan sama-sama menggemari warna hitam. Dan benarkah setelah masa Ida, Pipik mengganti warna cat rumahnya menjadi putih? Ya ada hitam putih aja.